Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami peserta Laser CPNS PPSDM Regional Bandung. Di sini kami akan menjelaskan tentang analisis isu global, yaitu proxy war. Di sini kami akan menganalisis isu kontemporer menggunakan metode pentahelix. Proxy war yang pertama adalah intoleransi dan politik identitas. Konforman, keputusan atau kebijakan pemerintah dinilai oleh sebagian kelompok tidak berkeadilan. Akademis, masih kurangnya pengaruh akademisi dalam memberi pemahaman kepada masyarakat luas. Bisnis, banyak pihak yang saling berkepentingan, terutama pihak asing, menggunakan politik identitas untuk melancarkan tujuannya. Community, banyaknya kelompok atau organisasi yang saling menjatuhkan, menyebar isu sara karena hasrat politik kekuasaan. Media, berita hoaks dengan mudah disebarkan oleh pihak yang berkepentingan untuk mempengaruhi opini masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai isu kontemporer yang berikutnya, yaitu maraknya tenaga kerja asing masuk ke Indonesia. Dilihat dari penuaan pentahelix. Yang pertama dari government atau pemerintah. Pemerintah dalam hal ini mempermudah tenaga kerja asing masuk ke Indonesia serta dapat memegang jabatan dan mempunyai saham di Indonesia. Jelas, ini terlihat dari disahkannya UU Cipta Kerja oleh pemerintah baru-baru ini. Dengan adanya UU tersebut secara otomatis mengamandemen Undang-Undang Ketenagakerjaan yang berlaku sebelumnya. Sehingga dengan adanya undang-undang tersebut, tenaga kerja asing dengan mudahnya masuk ke Indonesia tanpa persyaratan-persyaratan yang sulit seperti yang berlaku sebelumnya. Dan dengan adanya undang-undang tersebut juga, tenaga kerja asing tersebut bisa memegang suatu jabatan dalam perusahaan yang sebelumnya dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan tidak diperbolehkannya tenaga kerja asing memegang suatu jabatan yang tinggi. Yang kedua, dari akademia, kurangnya pengaruh dan kekuatan akademisi dalam membuka pandangan masyarakat. Jelas, dalam hal ini akademisi kurang diperhatikan atau kurang dapat mempengaruhi masyarakat tentang adanya tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia, sehingga masyarakat seolah-olah diam atau acuh terhadap hal ini. Kemudian dari bisnis, dengan banyaknya dukungan para pemodal kepada pemerintah agar melancarkan dan mempermudah tenaga asing masuk ke Indonesia. Ini jelas terlihat dengan lancarnya undang-undang tersebut disahkan dengan tidak memperhatikan warganya. Terlihat bahwa di situ ada kepentingan bisnis, kepentingan suatu bisnis yang mempermudah adanya undang-undang tersebut. Kemudian yang keempat dari community atau komunitas. Dengan banyaknya LSM yang dapat diintervensi oleh pihak yang mempunyai kepentingan demi mempengaruhi pandangan organisasi atau lembaga tersebut. Ini terlihat dari kurangnya pergerakan LSM yang menentang atau menentang disahkan UU Cipta Kerja tersebut, karena di belakangnya itu sudah ada pengaruh dari orang-orang yang mempunyai kepentingan tadi. Yang kelima dari media, tertutupnya media yang dapat memberitakan kejadian tersebut
karena pengendalian informasi berita yang diberikan kepada masyarakat oleh orang yang mempunyai kepentingan. Jelas, dalam hal ini media seolah-olah pilih memilih berita yang ditampilkannya atau yang ditayangkannya, terutama media mainstream. Seolah-olah media mainstream ini diarahkan untuk mengeluarkan suatu berita, dan dalam hal ini kurangnya pemberitaan tentang tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya isu yang ketiga yaitu impor barang, di mana ada 5 elemen di dalamnya. Elemen government. Pemerintah meningkatkan pemasok barang impor dari luar, khususnya barang pokok, bahan pokok seperti impor beras, sehingga dapat mengancam kestabilan perekonomian para petani lokal. Elemen akademi. Kurangnya peran pemerintah dalam meningkatkan pendidikan untuk melestarikan kebudayaan yang ada di masyarakat kota, khususnya para penerus generasi. Akibatnya, para generasi sebagian dari mereka tidak mengetahui tahap atau proses penanaman padi hingga menjadi beras. Elemen bisnis. Dimudahkannya peluang impor barang sehingga dapat mengurangi penghasilan, khususnya para petani di Indonesia. Selain ini, mudahnya para pengusaha asing yang berinvestasi pada lahan pertanian. Elemen community. Banyaknya pengusaha asing yang berinvestasi lahan pertanian dengan membangun pertokoan dan perumahan-perumahan demi kepentingan pribadinya. Elemen media. Sedikitnya lahan pertanian di Indonesia yang sebagian sudah menjadi lahan perumahan dan pertokoan, sehingga berdampak pada kurangnya hasil panen padi. Dan media bercocok tanam, yaitu lahan pertaniannya sangat berkurang, sehingga sangat berpengaruh pada penghasilan panen padi. Berikutnya, analisis pemecahan isu dari beberapa isu dengan menggunakan metode USG. Dari beberapa isu yang sudah kami bahas tadi, kami menempatkan beberapa isu berdasarkan kriterianya. Yang pertama adalah intoleransi dan politik identitas. Kedua, maraknya tenaga kerja asing masuk ke Indonesia. Dan yang ketiga, impor barang. Di sini kami memberikan angka penilaian dari beberapa poin-poin kriteria. U untuk urgensi, S untuk seriousness, G untuk growth. Di sini kami memberikan penilaian untuk intoleransi dan politik identitas. Di urgensinya adalah 5, seriousness-nya 5, growth-nya adalah 5, sehingga totalnya adalah 15. Sedangkan untuk maraknya tenaga kerja asing masuk ke Indonesia, urgensinya adalah 4, seriousness-nya adalah 4, growth-nya adalah 4, sehingga totalnya 12. Untuk import barang, kami di sini memberi penilaian untuk urgensinya 3, seriousness-nya 3, growth-nya adalah 3, sehingga nilainya adalah 9. Jadi berdasarkan analisis metode USG yang kami lakukan, isu kontemporer proxy war yang paling mendapatkan nilai tertinggi adalah intoleransi dan politik identitas. Intoleransi dan politik identitas. Sebab-sebabnya. Yang pertama, globalisasi. Situasi global yang mengikis nilai-nilai ketimuran, salah satunya toleransi. 2. Demokrasi yang didominasi. Masyarakat kelas bawah bisa digolongkan kurang beruntung dalam mendapat pendidikan dalam ekonomi dan lain sebagainya. Yang ketiga, perkembangan medsos. Melalui perkembangan medsos ini, paham intoleran banyak disebarluaskan. Akibatnya atau efek dalam kesenjangan ekonomi,
Suatu daerah dengan angka kesenjangan ekonomi tinggi cenderung membuat politik identitas berkembang. Contohnya di Jakarta dan kota-kota besar lainnya. Kedua, polarisasi politik. Dengan polarisasi yang tegas, maka sangat mudah bagi elit politik untuk memicu konflik yang menyebabkan pembelahan. Yang ketiga, buruknya kelembagaan politik. Partai-partai cenderung memusatkan kekuasaan di tangan elit. Analisis pemecahan masalah menggunakan metode analisis SWOT. Strike, kekuatan. Yaitu pemerintah dapat membuat aturan untuk menindak tegas atau mencegah terjadinya intoleransi dan politik identitas. Media dapat memberikan pengawasan dengan benar, efisien, dan independen tanpa dipengaruhi seseorang. Weakness atau kelemahan. Banyaknya organisasi yang saling menjatuhkan demi mencapai tujuan pribadi dan hasratnya politik. Turut serta asing dalam politik sehingga mengakibatkan terjadinya politik identitas di Indonesia. Opportunity, kesempatan. Lemahnya pengawasan pemerintah dalam aspek tertentu sehingga muncul berita hoax yang menggiring opini masyarakat. Kurangnya literasi masyarakat dalam menanggapi isu yang berkembang saat ini. Threat, ancaman. Bermunculan kelompok yang ingin memecah belah kehidupan berbangsa dan bernegara, mengancam keutuhan NKRI di Indonesia.